المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Ali Imran ayat 164. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin. Wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Subuni. Khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka seorang rasul dari kelompok mereka, dari mereka sendiri. Ai Arabian mislahum, yaitu Arab seperti mereka. Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, diangkat menjadi nabi di Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu penguasa Makkah kaum Quraisy, Arab Quraisy. Liyafhamu anhu wa yasrafu bihi la malakan wala ajamiyan. Supaya apa? Allah kok menurunkan Rasul dari mereka sendiri, yaitu orang Arab. Allah turunkan pada waktu itu, karena Rasul diturunkan di tanah Arab, seorang yang Arab, tentu berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka bisa paham tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga bisa jadi ikut mulia karena Rasul. Ketika Rasulullah itu Arab diturunkan di Mekah, orang-orang Quraisy jadi ikut mulia. Karena mulianya Rasulullah. Kalau umpamanya Rasul kok turun dia Karimun, orang Karimun jadi lebih mulia, sangat mulia. Orang mulia ini bisa membawa orang lain. La malakan wala ajamian. Jadi Allah tidak menurunkan Rasul itu berupa malaikat ataupun ajamian. Ajami yaitu orang yang bukan Arab. Kalau Allah mengutus Rasul dulu itu malaikat, orang Quraisy bilang
Ya karena tidak dari mereka. Ya Rasul-Rasul, tapi macam mana? Malaikat nak dicontoh pun susah. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, ya susah. Terus juga tidak ajam. Allah mengutus Rasul di tanah Arab, orang yang nggak bisa bahasa Arab. Kan repot. Ngomong apa dia tuh? Kata orang-orang. Bingung lah. Jadi memang dari kelompok mereka, dari golongan mereka sendiri untuk mempermudah memahami. Dan mereka juga menjadi mulia dengan adanya Nabi dari mereka. Yatslu alaihim ayatihi, dan Nabi tersebut, Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wa yuzakihim yutahhiruhum minadz-dzunub wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka dari dosa-dosa. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim yutahhiruhum minadz-dzunub wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah membersihkan mereka dari dosa-dosa. Ya, asalnya berlaku dosa. Karena Rasulullah mereka berhenti nyembah berhala, jadi tak nyembah berhala lagi. Musyrik, jadi tidak musyrik lagi. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul tersebut mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sesungguhnya mereka itu dulu, sebelum diutusnya Rasul, sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Apa tak nyata sebelum Rasul diutus mereka nyembah berhala? Ka'bah dulu itu isinya berhala full. Berhala kelilingnya, dalamnya semua berhala patung. Ka'bah itu yang sekarang itu, itu dulu berhala semuanya, luar dalam semuanya berhala. Full. Disembah apa tak? Waktu sebelum Nabi diutus, ya mereka nyembah berhala itu kan, lafi dhalalim mubin. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Allah utus supaya orang-orang tidak nyembah patung lagi, gak nyembah berhala lagi, gitu. Awalam ma asabatkum musibatun bi Uhud bi qatli sab'ina minkum. Bukankah ketika kalian ditimpa musibah waktu perang Uhud? Musibah apa? Bi qatli sab'ina minkum, ada 70 mujahidin dari tentara kaum muslimin itu terbunuh. Salah satunya Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ziarah ke Madinah, jangan tak ziarah ke Uhud. Nah, di situ ada pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburannya dipagar, tapi nggak dikasih apa-apa, cuma ada gininya aja. Tapi dipagar mutar. Di situ syuhada Uhud. Dulu perang kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dia jadi panglima. Setelah masuk Islam jadi panglima juga. Jadi gitu. Bahkan ketika dia menjadi muslim, seluruh peperangan yang dilakukan tidak pernah terkalahkan sama sekali. Sampai akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid dipecat sama Sayyidina Umar. Ini tak pernah kalah kok tambah dipecat. Heran. Sayyidina Khalid bin Walid, ya Amirul Mukminin, salah saya apa? Saya mimpin perang nggak pernah kalah, aku malah dipecat. Tuh. Apa alasan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar takut nanti di hati Sayyidina Khalid bin Walid ada wah gitu. Itu antisipasinya. Merasa wah, merasa ujub. Gara-gara itu, dah kamu ini pas lagi ikhlasnya lagi full nih, berhentikan dulu. Takut nanti setan masuk, mah tak ada panglima perang macam zut habis. Sebelum itu terjadi, Sayyidina Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid jadi pimpinan perang. Kalau kita mana ada kayak gitu. Lanjut kan. Akhirnya
Sifat penyakit hati itu memang bisa timbul. Tak terkalahkan. Tak ada yang macam aku. Habislah semuanya. Peperangan yang luar biasa pahalanya. Itu Sayyidina Khalid bin Walid. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid ketika di perang Uhud juga kaum muslimin dibikin kocar kacir karena taktiknya Khalid bin Walid. Nah itu tadi. Dia pura-pura kalah balik. Pemana-pemana turun ternyata Khalid bin Walid dan tentara kaum musyrik ini muter ke sini. Ini dah turun dari bukit dia naik ke bukit. Jabal Rumah itu habislah kaum muslimin kocar kacir. 70 kaum muslimin terbunuh pada waktu itu. Ini ayatnya. Awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mithlaiha. Bukankah ketika kalian ditimpa musibah waktu itu di perang Uhud dengan terbunuhnya 70 orang dari kalian. Qad asabtum mislaiha, sungguh kalian sudah pernah juga terkena musibah tersebut seperti itu. Bi Badrin bi qadri sab'in wa usira sab'in minhum, juga di perang Badar. Terbunuh juga di perang Badar 70 sahabat di perang Badar dan ditawan 70 orang. Perang macam gitu nyawa. Jadi Islam pertama nih, generasi-generasi awal-awal dulu itu luar biasa perjuangannya untuk memperjuangkan Islam. Kalau kita ini perjuangan kita nih, Islam kita sekarang cuma macam mana subuh bisa bangun tu aja. Kan? Orang dulu perang, hidup mati, pergi perang berangkat. Ya Allah, bukan main beratnya memperjuangkan Islam. Kita perjuangan Islam macam mana subuh ini bisa bangun tu aja. Apa tak enak? Insyaallah. Tak ada sekarang ini dakwah kayak dah berhenti sudah. Sudah, kayak sudah berhenti. Enggak ada lagi dakwah macam mana mengajak orang untuk Islam. Tidak ada. Kayak dah berhenti sudah. Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Jadi kayak enggak ada dakwah lagi. Lakum dinukum waliyadin sudah mulai zaman dulu sudah. Tapi proses dakwah tetap berjalan. Gitu. Kalau orang mulai zaman dulu itu macam kita, ya tak berkembang lah. Islam Mekah Madinah aja tuh, tak kemana-mana sudah. Tidak kemana-mana. Tapi dakwah tetap. Sekarang kita murni dakwah kadang-kadang ya mentok ke sesama muslim saja. Dakwain orang Islam yang belum istiqomah, belum apa. Melebar tidak. Dia ini lakum dinukum waliyadin sudah. Sudah tidak bisa diganggu gugat sudah. Enggak gitu juga. Ya dengan akhlak, dengan apa. Itu dakwah. Mereka dulu pakai nyawa dakwahnya. Kita cuma pakai apa nih namanya? Pakai mulut aja. Pakai akhlak. Qultum anna hadha. Qultum anna hadha min aina lana hadha al-khidlan wa nana muslimun wa Rasulullah fina. Jadi ketika terjadi musibah di perang Uhud dan perang Badar juga banyak yang wafat. Kemudian kalian mengatakan, macam mana nih? Padahal kita ada sama Nabi sama kita. Nah, maksudnya gitu. Wa nahnu muslimun wa Rasulullah fina. Macam mana ini kok bisa terjadi kekalahan seperti ini? Padahal kita ini orang muslim loh. Kita orang muslim, kita nyembah Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Nabi. Nabi kita ini ada bersama kita. Lu kok bisa kalah macam gini sampai kayak begini? Tuh. Kalian bilang begitu. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya itu hal tersebut itu disebabkan dari diri kalian semua. Li'annakum taraktum markas fakhuziltum. Karena sesungguhnya kalian meninggalkan markas, maka jadi kalian jadi kalah. Maksudnya markas apa tadi yang di Jabal Rumah kembali di perang Uhud? Kata Nabi, kalian apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari gunung ini. Jangan turun, kata Nabi. Apapun yang terjadi. Sudah. Ternyata dikira, oh perang sudah selesai, yuk turun. Nah ini sebabnya kalian, bukan sebabnya Nabi kau salahkan.
Kenapa pula kau bilang, kita ni dah Islam. Nabi ada sampai, kenapa kita bisa kalah nih? Bukan apa, kalian sebabnya. Kenapa kalian meninggalkan markas yang Rasulullah melarang kalian untuk turun? Kenapa kalian turun? Itu salah kalian, bukan salah Nabi. Bukan salah kaum muslimin pada umumnya. Kalian yang salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi intinya apa? Siapa yang tidak taat kepada perintah Rasul, ya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Akan mendapatkan kekalahan. Taat, Nabi suruh taat. Sami'na wa ata'na, taat saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat berikutnya. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wal ya'lamal mu'minun wal ya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa yang menimpa kalian di hari bertemunya dua kelompok di Uhud, di perang Uhud, kelompok kaum muslimin dan kaum kufar. Fa biidznillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lamallahu ilma zuhuril mu'minin. Dan supaya Allah tahu, ya, siapa maksudnya ini orang-orang yang betul-betul beriman. Karena di perang Uhud itulah nampak siapa yang betul-betul beriman, siapa yang munafik itu nampak di perang Uhud itu. Jadi terpecah orangnya. Nampak. Itu sengaja Allah bikin seperti itu supaya Allah bisa menampakkan mana orang-orang yang beriman, yang betul-betul. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah tahu orang-orang yang munafik. Walladzina qila lahum lamman sarafu 'anil qital wa hum Abdullah bin Ubay wa ashabu ta'alu qatilu fi sabilillah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka ketika mereka balik dari perang. Maksudnya lagi perang, tiba-tiba dia mundur dengan kawan-kawannya ini. Ini lagi perang ini. Kemudian dia balik mundur. Nah, itu mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Wahum Abdullah bin Ubay wa ashabi. Abdullah bin Ubay ini munafik. Dikatakan kepada mereka, ta'alu qatilu fisabilillah, ayo kita perang, ayo fisabilillah ini. Dia balik orang ini kan mengendorkan semangat kaum muslimin. Disitulah di perang Uhud terjadi. Itu memang Allah ingin menampakkan siapa yang munafik, siapa yang benar-benar beriman. Awid fa'u anal qauma bi taksiri sawadihim illam tuqatilu. Atau mari kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau membela kami. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Orang-orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya menjawab, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Kalau kami ini pandai perang, kami ikut. Kata orang munafik ini. Jadi kata Nabi, ayo perang, ayo kita perang fisabilillah. Kata, kalau kami tahu perang, kami ikut. Kata orang munafik ini. Qala ta'ala takdziban lahum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka bohong. Padahal mereka tuh pandai perang. Cuma kata dia, kalau kami pandai perang, kami ikut. Kami tak pandai perang. Makanya kami balik. Kami nak balik. Memang kurang ajar orang-orang munafik ini. Sudahlah dia tidak ikut, mau balik, dia mengendorkan semangat orang-orang kaum mukminin. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman, dan mereka pada hari itu
lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Bima adharu min khidlanihim lil mu'minin. Disebabkan mereka telah menampakkan perlakuan curang mereka kepada kaum mukminin, tipu daya mereka terhadap orang-orang yang beriman. Wa kanu qablu aqrabu ilal iman min haitsu zahir. Padahal mereka tuh sebelum pas perang ini, mereka tuh nampak kayak orang beriman, lebih dekat kepada keimanan. Oh, salat, ikut salat, ini ayo perang, ayo berangkat. Sampai di sana dia balik. Zahirnya sadar. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka dengan sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Enggak sama. Orang munafik itu mulutnya enggak sama dengan hatinya. Katanya dia iman, padahal dia tak iman. Dia bilang kami tak tahu perang, kalau kami tahu perang kami ikut. Bohong lagi. Mulutnya orang munafik itu tidak sama dengan hatinya. Berlainan. Ini Quran. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi jangan seperti kayak gini ini sifat orang munafik nih. Mulutnya aja, tapi hatinya tidak. Walau alimu qitalan lam yattabi'u. Walau alimu qitalan lam yattabi'ukum. Dan kalaupun mereka itu kok betul-betul pandai perang, mereka tak bakalan mereka ikut perang. Bohong itu. Orang munafik itu tak mau perang, dia penakut, enggak mau ikut perang. Ya macam mana dia nak perang? Dia nak bunuh kawan dia sendiri di seberang sana. Orang munafik itu kan pura-pura Islam. Kalau dia ikut perang, berarti kan dia kawannya yang sebelah sana mau dibunuh. Tak mungkin lah. Dia pura-pura ya balik. Aku tak pandai perang. Karena yang di kelompok sana itu kelompok kawan mereka yang kafir, yang memang menampakkan kekafirannya. Yang sini pura-pura Islam. Kalau dia nak berbunuh dengan kawan sendiri, tak mau dia. Balik. Itu munafik. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka simpan, yaitu kemunafikan di dalam hati. Allah ni tahu loh. Kita nak nyimpan apa di dalam hati ni Allah tahu. Jadi enggak ada bedanya kita ni nak nampakkan dengan tak nampakkan itu sama bagi Allah, enggak ada bedanya. Nak sembunyi-sembunyi kayak apa Allah tetap tahu. Enggak ada gunanya, sama. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Mereka yaitu orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, waqa'adu, dan mereka tidak ikut berjihad. Lau ata'una ay syuhada Uhud au ikhwanana fil qu'ud ma qutilu. Jadi kata orang munafik itulah, kalau mereka itu dulu dia itu taat dengan kami, tentu dia tak terbunuh tuh di perang Uhud tuh. Orang munafik bilang gitu. Di perang Uhud itu kan orang kaum muslimin ini kan termasuk menerima kekalahan. Kata orang-orang munafik nih, coba kalian tuh dengar cakap kami. Kalian masih tak terbunuh di sana. Ini sok-sokan pahlawan dia orang. Dia yang balik dari medan perang dulu. Balik duluan. Tak mau ikut perang. Begitu tahu kejadiannya di perang Uhud, apa katanya? Kalian tak ikut cakap aku kan? Maka kalian terbunuh di sana. Coba kalian duduk tak usah ikut perang. Selamat. Nah itu kata orang munafik. Penggembos munafik itu. Yang tidak mau berjuang untuk Islam. Lau atauna maqutilu. Kalaulah mereka itu dulu taat kepada kami, ya, orang-orang yang mati di perang Uhud itu syuhada Uhud tadi, yaitu tidak usah ikut perang, balik. Kalau mereka tak dulu ikut balik juga dengan kami, maqutilu, mereka tidak akan terbunuh.
Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Bi anal kuda yunji minhu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, fadra'u an anfusikumul maut, maka tolaklah kematian itu dari diri kalian. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu benar. Maksudnya gini, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang tolak, coba kalian tolak tuh supaya kalian tidak bisa mati. Bisa tak kalian menolak kematian dari diri kalian? Walaupun kalian tak kabar, kalian mati juga. Kalian pun tidak akan bisa menolak kematian. Tinggal kau matinya di mana? Karena syuhada Uhud mati syahid masuk surga. Engkau besok matinya, kau pun tetap akan mati juga. Nah, itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang bahwa orang-orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati. Prasangkaan orang-orang kan, mati. Kalian jangan bersangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu, di dalam peperangan itu mati. Bal ahya, kata Allah. Tetapi mereka itu adalah hidup. Inda rabbim yurzakun, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Kalian nyangka orang yang terbunuh di medan perang itu mati? Enggak. Mereka itu hidup di sisi Tuhan, mereka itu di sisi Allah. Dan mereka diberi rezeki. Nah, tengok. Itu orang mati syahid, itu luar biasa memang. Luar biasa. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yal'aqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka itu bergembira. Mereka butuh bergembira disebabkan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia Allah. Wahum yastabshirun, dan mereka bergembira billadzi lam yalhaqu bihim. Yaitu bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka. Min khalfin, dari orang-orang setelah mereka. Maksudnya kawan-kawan kaum muslimin yang masih hidup, dia sudah wafat duluan, sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira mereka. Dia bilang dia gembira, mata kawan-kawan ya belum nyusul ya mana. Sampai kayak gitu. Itu orang-orang para syuhada. Kawan-kawan ini mana kau belum nyusul? Saking kepingin nanti kawan-kawan nyusul yuk. Tengok. Ketika orang lain melihat itu adalah satu bencana yang besar, ternyata pelakunya ini nikmat besar, kawan-kawan mana ya, ayolah nyusul. Malah kayak gitu. Orang-orang yang mati syahid itu. Min ikhwani mu'minin alla khaufun alaihim walahum yahzanun, agar tidak ada ketakutan atas mereka. Maksudnya tak usah takut perang. Maksudnya gini, ini kawan-kawan ini mana kok belum nyusul ya, kata mereka, supaya mereka enggak usah takut perang tuh, tak usah takut, enak. Gini, kami lebih bahagia ini sekarang. Karena kalian mana? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan agar mereka ini tak usah sedih. Perang tuh tak usah sedih, tak usah takut. Tengok kami dah enak sekarang nih. Mana kawan-kawan kok belum datang ini? Sampai seperti itu. Begitu nikmatnya mati syahid. Pikiran orang mati ya celaka gitu. Tidak, orang mati syahid farihin. Mereka gembira. Farihin bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Kemudian mereka bergembira berharap dengan kawan-kawannya, mana kawan-kawan yang belum muncul. Yuk. Maksudnya gini loh, macam kita ini contoh orang baik ini. Pernah dia dapat kenikmatan banyak, masuk ke mana? Mana nih kawan-kawan? Ya ajalah kawan-kawan yuk, ajak yuk kawan-kawan mana kawan-kawan aja, kasih tahu sudah datang sini. Seperti itulah orang-orang yang mati
Dia merasakan dulu enaknya, mana kawan-kawan nih, ayolah sini, tak usah takut. Kalian tak usah sedih, enak di sini nih. Gitu. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka menganggap mati itu ya mati, celaka, mati. Itu orang munafik seperti itu. Walahum yahzanun. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله. Mereka bergembira terhadap nikmat, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين استجابوا لله والرسول. Orang-orang yang menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bil khurud lil qital, yaitu dengan keluar mengikuti perang. Itu panggilan. Kalau terjadi perang, umpamanya pada hari ini ada panggilan perang, semua orang laki-laki yang masih muda, masih kuat, wajib berangkat. Wajib. Kecuali orang yang dah tua renta ataupun wanita-wanita. Semua yang enggak ada cerita aja tidak menolak, tidak boleh. Tidak boleh menolak. Harus ikut. Itu perintah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lama arada Abu Sufyan wa sahabu al-Awad wa tawa'adu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam suqa Badrin al-am al-muqbil min yaumi Uhud. Alladzina sajabu lillahi war rasul. Itu orang-orang yang menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk keluar perang ketika Abu Sufyan dan kawan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Hindun sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ini merupakan tokoh-tokoh luar biasa. Jadi yang membunuh Sayyidina Hamzah itu hamba sahayanya Hindun. Kemudian dibelah dadanya, hatinya dimakan sama Hindun. Sebelum masuk Islam. Kayak begitu. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan sama Hindun masuk Islam. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam melebur apa yang sebelum Islam. Itu terjadi di perang, betul-betul begitu kena tombak Sayyidina Hamzah, jatuh mati, dibelah dadanya, diambil hatinya. Dimakan. Dah janji, Hindun itu memang berjanji gitu. Saking geramnya sama Sayyidina Hamzah. Akan berjanji akan memakan hatinya Sayyidina Hamzah. Dan itu dilakukan betulan sebelum masuk Islam. Itu terjadi di perang Uhud yang ya makomnya sekarang ada di Uhud. Jadi ajakan perang ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya menginginkan balas dendam. Wa tawa'adu ma Nabi suka Badrin al-am al-muqbil min yaumi Uhud. Dan perjanjian dengan Nabi
di Suk Badar, namanya Suk Badar. Di Amubil min Yaumi Uhud, yaitu 1 tahun setelah perang Uhud. Mimba dima asabahumul qarh. Ya, setelah mereka ditimpai kekalahan di perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Setelah di perang Uhud, kaum muslim ini istilahnya menerima kekalahan, ada lagi panggilan perang. Macam mana tak berat? Aduh, kemarin kita dah kalah, sekarang nak lagi nih. Macam mana coba? Kalau orang tak betul-betul beriman, taklah kami. Takut, aku tak nak pergi lagi. Selesai. Itu. Sudah kemarin kalah, mimba tima asobahumul qarh. Diajak lagi panggilan perang lagi. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik dari mereka bitaati, yaitu taat terhadap panggilan perang tersebut. Walaupun kemarin di Uhud kocar kacir, ya banyak yang terbunuh, ini kok kita diajak perang lagi. Taat, sami'na wa ata'na. Wattaqau lahu wattaqau ajrun azim. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang yang berbuat baik dari mereka dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Mereka yaitu tadi orang-orang yang menerima ajakan Rasulullah, menerima ajakan Allah untuk jihad kembali, perang kembali, yaitu orang-orang berkata kepada mereka, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i namanya. Jadi ini kaum muslimin yang dapat panggilan jihad, yang menerima panggilan jihad. Terus ada orang bilang kepada mereka nih, orang-orang mukmin yang bertaat nih, namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Apa kata Nu'aim? Innan nasa, yaitu Abu Sufyan wa ashabu. Jadi Abu Sufyan ini memang ini setelah 1 tahun setelah perang Uhud. Jadi apa namanya nih, ngancam lagi kaum muslimin, janji dengan Rasulullah, kita ketemu lagi 1 tahun. Kaum muslimin diajak lagi, ayo berangkat. Sementara ada orang yang bilang innan nasa, yaitu Abu Sufyan, innan nasa qad jama'u lakum. Mereka sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul banyak untuk menghabisi kalian. Dia omongkan gitu. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Tetapi justru orang mukmin takut enggak, tapi tambah yakin. Dia bilang, awas, tentara tuh banyak yang ngabisin kalian loh. Fazadahum imana. Orang muslimin tadi justru tambah kuat imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kata mereka orang yang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang mencukupi kami atas urusan ini, atas urusan mereka ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebagus-bagus wakil. Al-mufawwad ilal amru. Wa kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa waqasuka Badr wa alqallahu ar-ru'ba fi qalbi Abi Sufyan. Wasabi falam ya'tau wa kana mahum tijarat faba'u warabihu. Tapi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut pada Abu Sufyan dan tentara-tentaranya. Kok rasanya kok takut ya? Enggak berani datang di tempat perjanjian di Suk Badar tadi. Akhirnya barang-barangnya dijualkan, dia balik lagi, tak jadi perang. Tengok, tak jadi perang, yang takut malah yang si Abu Sufyan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.